selamat datang di pembahasan mendalam kita. Coba deh, pikirkan sejenak. Di sekitar Anda sekarang, entah itu di piring makan, di luar jendela, atau bahkan mungkin di motif baju, pasti ada unsur tumbuhan. Flora ini kan bagian dari hidup kita sehari-hari. Tapi, pernah nggak Anda kepikiran gimana sebuah teks yang usianya ribuan tahun seperti Al-Quran bicara soal tumbuh-tumbuhan? Dan itu pertanyaan yang menarik sekali. Karena ternyata Al-Quran itu memakai gambaran tumbuhan ini dengan cara yang sangat kaya dan berlapis. Ini bukan sekedar ensiklopedia botani kuno gitu. Betul, dan itulah misi kita kali ini. Kita mau coba bedah bareng berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan, yaitu terjemahan dan tafsir Al-Quran, untuk apa sih Al-Quran repot-repot ngomongin soal benih, pohon, dan kebun. Ternyata ini bukan cuma soal biologi ya, tapi soal bagaimana Al-Quran memakai sesuatu yang kita semua kenal untuk menjelaskan ide-ide besar. Tepat, Al-Quran mengambil sesuatu yang universal. Semua peradaban manusia kan kenal dengan proses menanam. Nah, itu dijadikan jembatan untuk memahami konsep abstrak. Kayak iman, balasan perbuatan, bahkan gambaran kehidupan setelah mati. Yang akan kita lihat nanti adalah bagaimana tumbuhan ini fungsinya beragam sekali. Dari bukti kekuasaan Tuhan, lalu jadi cermin perilaku manusia, sampai akhirnya jadi simbol tujuan akhir kita. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Di sumber kita, banyak sekali ayat yang seolah-olah bilang, lihat deh ke alam. Al-Quran sering banget menunjuk siklus tumbuhan sebagai bukti nyata kekuasaan Tuhan. Gimana sebetulnya argumen ini dibangun? Argumennya itu sangat visual dan intuitif. Coba kita lihat di surat As-Sajdah ayat 27. Di situ kan digambarkan bagaimana Tuhan menghalau air ke bumi yang tandus, lalu dari tanah yang mati itu tumbuh tanaman, tanaman yang bisa dimakan manusia dan ternak. Pesan di baliknya itu sangat kuat. Jadi semacam, kalau Tuhan bisa melakukan itu pada tanah, kenapa kita ragu dia bisa melakukan hal yang sama pada manusia? Gitu ya? Persis. Disitulah letak kejeniusan retorikanya. Al-Quran tidak sekedar meminta Anda percaya pada konsep kebangkitan. Ia bilang, lihat keluar jendela. Kamu saksikan keajaiban ini setiap musim hujan. Kenapa kamu meragukan keajaiban yang lebih besar? Ini membumikan sebuah konsep teologis yang masif ke dalam realitas sehari-hari Anda. Pola ini disebut Ihya al-Ard ba'da mautiha, menghidupkan bumi setelah matinya. Dan ini metafora andalan Al-Quran untuk kebangkitan. Dan ini bukan cuma tema yang muncul sekali ya. Saya lihat di catatan dari surat Al-Hajj, polanya sama persis. Proses tumbuhnya tanaman dipakai sebagai bukti akan datangnya hari kebangkitan. Jadi ini benar-benar penekanan yang berulang. Sangat berulang. Karena ini argumen yang paling mudah dicerna oleh akal dan paling sering disaksikan oleh mata. Tapi ada lapisan lain. Tumbuhan itu bukan cuma soal kekuasaan dan kebangkitan, tapi juga soal kasih sayang. Oh, maksudnya gimana itu? Kita bisa lihat doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 37. Saat beliau meninggalkan keluarganya di lembah Mekah yang tandus, digambarkan sebagai lembah yang tidak mempunyai tanam-taman. Beliau berdoa agar mereka diberi rezeki berupa buah-buahan. Jadi, dalam konteks ini, munculnya tanaman di tempat yang mustahil itu bukan lagi sekedar demo kekuasaan, tapi jadi wujud nyata dari pemeliharaan dan rahmat Tuhan. Tumbuhan adalah jawaban atas doa, bukti kasih sayangnya. Saya suka ide itu, bahwa ia bukan cuma bukti kekuatan, tapi juga kasih sayang. Dan sepertinya Al-Quran menggali sisi ini lebih dalam lagi saat ia memakai tumbuhan bukan lagi untuk bicara tentang Tuhan, tapi untuk bicara tentang kita, tentang psikologi dan perilaku manusia. Di sini rasanya pembicaraannya jadi jauh lebih personal, ya kan? Anda menangkap esensinya. Disinilah tumbuhan bertransformasi dari objek pengamatan alam menjadi sebuah kanvas untuk pelajaran moral. Ia menjadi metafora untuk hal-hal yang terjadi di dalam diri kita. Kesabaran, kesombongan, rasa syukur, dan konsekuensi dari perbuatan. Nah, di sumber kita saya menemukan satu perumpamaan yang luar biasa visual soal ini. Tentang balasan perbuatan baik. Bisa tolong dijelaskan apa makna di balik gambaran sebutir gandum itu? Tentu. Ini salah satu perumpamaan paling optimis dalam Al-Quran, sering dirujuk dari surat Al-An'am. Disebutkan bahwa perbuatan baik itu seperti menanam sebutir biji gandum yang tumbuh sampai 7 bulir, sedang tiap-tiap bulir memuat 100 butir biji. Coba kita hitung, satu benih jadi 700. Ini cara Al-Quran untuk mengatakan bahwa kebaikan sekecil apapun punya potensi untuk tumbuh berlipat ganda secara eksponensial.
Dan ini jauh lebih mengena daripada sekedar bilang pahalanya 700 kali lipat ya. Karena ada proses pertumbuhan di sana, ada harapan. Tepat sekali. Karena semua orang dari zaman dulu sampai sekarang paham betul keajaiban dari sebuah benih. Anda menanam sesuatu yang kecil dan mati, lalu dengan izin Tuhan, ia tumbuh menjadi sesuatu yang hidup dan berlimpah. Metafora ini membuat konsep pahala yang gaib menjadi sangat konkret, organik, dan penuh harapan. Oke, itu dari sisi positifnya ya, benih kebaikan yang tumbuh subur. Tapi di sumber kita juga ada sisi sebaliknya, di mana kebun yang subur justru jadi panggung untuk kisah kejatuhan manusia. Saya merujuk ke kisah di surat Al-Kahfi. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Iya, kisah dua pemilik kebun di surat Al-Kahfi ini adalah sebuah studi karakter yang sangat mendalam. Jadi, dikisahkan ada seorang pria yang dianugerahi dua kebun anggur yang luar biasa subur. Dikelilingi pohon kurma, dialiri sungai, panennya tidak pernah gagal. Ini adalah gambaran kemakmuran yang, sempurna. Surga dunia lah ya. Bisa dibilang begitu. Masalahnya, kemakmuran ini membuatnya lupa diri. Dia mulai sombong pada teman yang beriman, membanggakan harta dan pengikutnya. Puncaknya adalah saat dia masuk ke kebunnya sendiri dan dengan penuh kesombongan berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya." Dia bahkan sampai meragukan adanya hari kiamat. Dia merasa apa yang dia miliki itu absolut, abadi. Jadi masalahnya bukan karena dia kaya, tapi karena kekayaannya membuat dia merasa tak terkalahkan dan abadi. Sikapnya itu yang jadi masalah. Tepat sekali. Ini poin yang sangat krusial. Al-Quran tidak mengutuk kebunnya. Kebun itu kan nikmat, karunia. Yang menjadi sumber kehancuran adalah respons pemiliknya, arogansi, kelalaian spiritual, dan keyakinan keliru bahwa kesuksesannya murni karena kehebatannya sendiri. Dan akan bertahan selamanya. Akhirnya ya seperti yang bisa kita duga, sebuah bencana datang di malam hari dan menghancurkan seluruh kebunnya, rata dengan tanah. Kisah itu selalu terasa relevan, siapapun bisa terjebak dalam ilusi bahwa apa yang kita miliki, karir, reputasi, proyek, itu bakal abadi. Padahal semuanya serapuh kebun itu. Dan Al-Quran seolah ingin mengatakan bahwa aset terbesar Anda bisa menjadi penyebab kejatuhan terbesar Anda, jika tidak diimbangi dengan rasa syukur dan kesadaran akan kefanaan. Menariknya, tema kebun sebagai ujian ini tidak hanya berlaku untuk individu. Al-Quran juga mengangkatnya dalam skala komunal, untuk satu bangsa. Oh iya, di mana itu? Kita bisa langsung menghubungkan kisah Al-Kahfi ini dengan nasib kaum Saba, yang diceritakan dalam surat Saba. Mereka juga diberi karunia yang luar biasa, digambarkan sebagai dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini bukan sekedar gambaran kemakmuran, tapi juga keteraturan dan stabilitas sebuah peradaban. Tapi, sama seperti si pemilik kebun tadi, mereka berpaling, tidak bersyukur. Dan akibatnya sama. Sangat mirip. Nikmat itu dicabut. Banjir besar menghancurkan bendungan mereka, dan kebun-kebun mereka yang subur diganti dengan kebun yang hanya menghasilkan buah pahit. Jadi, kita punya dua cerita dengan citra yang sama, kebun yang subur, tapi dengan skala yang berbeda. Satu tentang kesombongan personal, yang satu lagi tentang kelalaian kolektif. Pesannya konsisten, nikmat itu amanah, bukan hak milik abadi. Wow, kisah kebun yang fana ini benar-benar memberikan kontras yang tajam ya. Di satu sisi ia berkah, tapi di sisi lain ia jadi ujian yang bisa menjatuhkan. Ini membuat saya bertanya-tanya, kalau kebun di dunia ini penuh risiko dan ujian, seperti apa gambaran kebun yang menjadi ganjaran murni? Dan ternyata, sumber kita membawa kita persis ke sana, ke gambaran surga. Sebuah transisi yang sangat pas, karena jika kebun duniawi adalah panggung ujian, maka kebun surgawi adalah panggung ganjaran. Gambaran surga dalam Al-Quran memang sangat identik dengan taman atau kebun. Atau jannah? Betul, kata jannah sendiri kan artinya kebun yang rindang. Di surat Muhammad ayat 15 misalnya, surga digambarkan sebagai tempat dengan sungai-sungai susu, madu, dan yang paling relevan, di dalamnya terdapat segala macam buah-buahan sebagai bagian dari kenikmatan abadi. Dan yang menarik di sini adalah kontrasnya dengan kebun dunia yang kita bahas tadi. Kebun di dunia butuh kerja keras, irigasi, rentan hama, dan pada akhirnya akan fana. Kebun di surga adalah manifestasi rahmat murni. Ia kekal, sempurna dan buahnya bisa dipetik tanpa perlu susah payah. Ini adalah pemenuhan arketipe Taman Firdaus yang didambakan jiwa manusia.
Anda menyebut Taman Firdaus. Ini membawa kita mundur jauh ke belakang ya, ke akar cerita manusia itu sendiri. Ternyata, interaksi pertama manusia dengan konsep larangan dan konsekuensi dalam Al-Quran juga melibatkan flora. Sangat sentral bahkan. Kita bisa kembali ke surat Al-A'raf. Setelah Adam dan Hawa terbujuk untuk mendekati pohon terlarang, asyajarah, hal pertama yang terjadi adalah mereka sadar akan aurat mereka. Dan apa yang mereka gunakan untuk menutupi diri? Ayat 22 menyebutkan, mereka mulai menutupi diri dengan daun-daun surga atau warak al-jannah. Jadi pohonnya jadi objek larangan, dan daunnya jadi alat pertama untuk menutupi rasa malu. Interaksi yang sangat fundamental. Betul. Poinnya adalah bahkan di awal mula kisah manusia, drama kosmik yang mendefinisikan hubungan manusia dengan Tuhan, soal ketaatan, pelanggaran, konsekuensi, semuanya berpusat pada sebuah pohon. Ini menunjukkan betapa simbolisme tumbuhan dalam Al-Quran itu bukan sekedar hiasan, bukan latar belakang cerita. Ia seringkali menjadi pusat dari drama itu sendiri. Dari taman di awal penciptaan hingga taman di akhirat. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita barusan, jelas sekali ya bahwa tumbuhan dalam Al-Quran ini punya banyak sekali peran. Ia bukan cuma sekedar deskripsi alam. Betul, kita bisa melihat setidaknya 3 fungsi utama yang saling terkait. Oke, pertama, ia adalah bukti nyata atau semacam ayat kauniyah. Siklus tumbuhan, dari tanah mati, tumbuh, lalu kembali ke tanah, dipakai sebagai argumen paling visual, paling dekat dengan kita, tentang kekuasaan Tuhan untuk membangkitkan yang mati. Kedua, ia bertindak sebagai alat perumpamaan atau matsal. Di sini, tumbuhan menjadi cermin bagi kondisi spiritual kita. Benih gandum mengajarkan soal potensi kebaikan yang berlipat ganda, sementara kebun yang subur jadi panggung untuk drama kesombongan, rasa syukur, dan kefanaan dunia. Dan yang ketiga, ia adalah simbol eskatologis, gambaran tentang kehidupan akhir. Tumbuhan dalam bentuk taman dan buah-buahan menjadi bahasa untuk melukiskan kenikmatan surga yang abadi. Sekaligus, ia juga jadi penanda awal kisah primordial manusia. Dari awal hingga akhir, narasi manusia dalam Al-Quran selalu diwarnai oleh citra flora. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penelusuran yang sangat menarik ini. Sama-sama. Sebagai penutup, saya mungkin ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Al-Quran berulang kali memakai citra air hujan yang menghidupkan bumi yang mati untuk mengingatkan kita tentang kebangkitan. Sekarang, coba perhatikan di sekitar Anda. Proses alamiah apa lagi yang Anda saksikan setiap hari? Mungkin seperti benih yang dengan kuatnya pecah menembus aspal, atau daun kering yang berguguran tapi lalu tunas baru muncul dari ranting yang sama, yang mungkin juga bisa menjadi penunjuk pribadi bagi Anda menuju sebuah realitas yang lebih dalam dan tak terlihat.